Halo tim Pantai, kembali lagi sama gue Bang Fan dan kali ini kita mau ke event seminar duduk bareng Nucleus dan juga Anjas Marlita. Di sana bakal ada dokter-dokter juga yang bakal ngebahas tentang posisi duduk saat bekerja. Nah, kenapa sih ngebahas itu? Karena ternyata posisi duduk saat bekerja di umur 20-an itu akan mempengaruhi kesehatan kita di umur 40-an. Nah, pengen tahu keseruan seperti apa? Langsung aja kita ciao! Oke tim Pantek, akhirnya kita udah sampai di The Morning Person Coffee. Di sini akan dilaksanakan seminar duduk bareng Dr. Fajar, Dr. Boy, dan juga ada Mas Anjas Marlita juga harusnya di atas. Yuk, langsung aja kita ke atas. Terima kasih kepada Jauhnet Media. Jadi Pak Anjas Marlita ini adalah CEO juga dari Nucleus Health. Di bulan 1000 kemarin juga ada 2 video 1M. Pokoknya kalau SJP jago lah. Sekarang kita coba mulai aja. Mungkin pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Fajar pertama kira-kira Terus juga mungkin ada yang lehernya kayak aku sukanya nyamannya nih agak apa namanya nggak terlalu tinggi, ini juga bisa di adjust. Oke Kak, duduknya gimana nih biasanya? Aku biasanya duduk kayak gini karena kan pinggang aku sakit, jadi aku suka maju ke depan gitu biar Oke. Jadi pelan-pelan nanti kita perbaiki supaya duduknya tegak, supaya lengkungannya itu terada. Ini kan yang mungkin saat di kantor duduknya kepalanya terlalu besar. Oke guys, sini udah ada Mas Anjas nih. Gue mau nanya nih, kenapa sih biasanya kan membahas tentang konten kreator dan per AI-an nih. Yes. Kenapa Bapak AI satu ini tiba-tiba membahas tentang kursi nih ataupun posisi duduk kayak gitu? Kebetulan Nucleus kan salah satu perusahaan gue juga ya, yang arahnya ke health. Nah, kita tuh sering, FBP kita tuh sering banget udah 1M, 2M view-nya. Tapi kita belum ada acara yang arahnya ke arah orang-orang yang kerjanya productivity setiap hari. Makanya gue tahu nih, Fantek ini kan barangnya arahnya ke productivity. Nah, kita sekarang jelasin secara medis, secara fisioterapi, gimana caranya duduk yang benar dan apa dampaknya kalau duduk itu salah gitu. Karena banyak diantara kalian yang nonton pasti tiap hari duduk lebih dari 6 jam. Kalau duduknya salah, tadi ada klip dari dokternya. Berarti selain ngebahas tentang edukasi teknis-teknis editor, kesehatan juga penting gitu ya waktunya Mas? Iya dong, karena kan kita nyari duit nih, ya kita produktif. Kalau ternyata nanti umur 40 tahun kita menuai hal yang kurang baik kan jadi nggak bagus gitu. Oke. Nah ini gue mau minta tolong praktekin nih Mas. Sebenarnya seberapa penting sekaligus lu praktekin duduknya yang bener tuh kayak gimana? Kan tadi lu udah denger seminar dari Dokter Fajar dan juga Dokter Boy dong. Nah coba lu kasih saran nih ke para editor dan konten kreator duduk dengan sehat tuh kayak gimana? Oke, langsung aja. Ini minimal 70 kan? 70 ya. 70. Standar ya 70. Meja kan 70 sampai 73. Ini kita setting di 70. 70 ya, oke. Banyak kan kita tuh duduknya gini nih. Apalagi main game ya, tangannya gini. Ya. Ini gini. Salah. Ini harus ditinggiin. Oke. Wih, hafal banget gue fitur Fantek. User bro. Nah, sebenarnya ada baiknya teman-teman punya boulder di bawah ya. Kalau kakinya kurang panjang, itu custom ya. Tapi ini dia harus posisinya sejajar sehingga membentuk 90 derajat seperti ini. Oke, terus usahakan sebenarnya punya armrest kalau pakai ini ya. Sama ini bisa lebih tinggi lagi sedikit. Jadi nanti posisinya tuh gini. Oke, tapi ini udah oke banget kalau gue nggak ada masalah kayak gini. Lalu duduk. agak mundur ya Mas? Agak mundur. Terus ini badannya tegap. Terus ini lumbar supportnya. Ini ada lumbar support ya? Ya bisa di-adjust. Nah, gini. Oke ya, nice banget. Udah. Ini aman banget, enak banget langsung. Relax banget rasanya dan kerjanya bagus. Nah, latihan aja konsentrasi. Kalau kalian masih kayak gini, artinya matanya ada yang masalah. Pakai kacamata. Ini ada baiknya lebih tinggi lagi sedikit supaya benar-benar L-nya ini dapat. Dikit lagi ya, kita tinggiin dikit lagi. Oke. Udah gini. Mantap. Nah, jadi gitu guys, cara duduk yang benar ya. Jadi jangan sampai
kalian mendapatkan banyak cuan tapi malah larinya buat urusin masalah kesehatan yang sebenarnya itu hal sepele. Tapi karena dilakukan berulang malah jadi bencana tuh. Nah, itu aja guys. Thank you Mas Anjas. Diperbanyak nih konten edukasi kayak gini, Mas. Closing dulu. Oke guys, sekarang kita udah sama speaker yang tadi ada di acara Duduk Nukleus. Nah, ini boleh diperkenalkan Pak dengan Pak siapa? Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Fajar Wijanarko, seorang fisioterapis yang selama ini concern untuk kesehatan tulang belakang. Ini sebenarnya apa aja sih Pak yang tadi dikasih tahu di acara tersebut? Ya, tadi yang kami sampaikan bahwa pertama bagaimana kita menjaga tulang belakang kita tetap sehat dengan salah satunya dengan mengatur posisi duduk yang baik. Apalagi anak-anak muda yang notabene aktivitas fisiknya tidak sebanyak orang tua zaman dulu. Artinya ototnya tidak sekuat orang dulu, Mas. Oke. Kalau ototnya tidak kuat, aktivitas duduknya banyak sampai di rumah rebahan, duduknya nggak bener, dan itu pasti akan menjadi masalah deh. Oke, jadi udah mah nggak pernah latihan, duduknya nggak benar, nah masalah tuh Pak ya. Iya. Oke, jadi pentingnya punya posisi duduk yang benar juga gitu ya. Betul. Kalau untuk kiat-kiat ngelatih ototnya Pak, tadi kan kalau ngomongin posisi duduk udah dijelasin panjang lebar tuh. Tapi kalau yang untuk melatih ototnya sebenarnya untuk lebih kuat gitu Pak, sebenarnya harus ngapain sih Pak? Oke, latihan otot itu ada latihan otot spesifik untuk di otot sekitar tulang belakang, dan juga ada latihan otot yang secara general, yang secara tidak langsung nanti akan menguatkan otot di tulang belakang kita. Ya, olahraga secara umum mau jogging, mau basket, mau badminton, itu akan melatih otot kita kerjanya lebih bagus. Tetapi untuk melatih spesifik otot yang mensupport tulang belakang kita, ada beberapa latihan, misalkan berenang, lalu tidur tengkurap seperti cobra pose, gitu ya. Terus kalau belum terjadi masalah, kita masih kuat, masih segar, masih fit, kita bisa melakukan push up, plank, itu sangat berdampak. Sebenarnya kursinya udah ergonomis guys, cuma duduknya nih kadang nggak ergonomis nih, suka masih kayak yang kadang di kantor ngangkat kali ini Pak, ya kan? Terus juga ada yang begini. Nah, sebenarnya duduk yang benar kayak gimana sih Pak? Duduk yang benar, semua kuncinya di tulang panggul ya, tulang panggul. Jadi satu, antara lantai dengan lutut jaraknya tidak boleh terlalu rendah sehingga membuat paha kita nekuk lebih dari 90 derajat, itu tidak disarankan. Kalau ini oke. Lalu tulang panggul kita jangan sampai memutar ke belakang seperti ini. Kalau kita duduknya membungkuk gitu ya, coba kalau membungkuk, ini kan tulang panggul kita akan memutar ke belakang nih. Ini kan berpengaruh ke atas, juga akan nggak bagus posturnya. Ini kita putar ke depan sedikit sehingga lengkungan pada tulang belakang kita level kita harusnya L1, L2. Ini akan terjadi lengkungan yang seharusnya, lengkungan fisiologis yang seharusnya. Makanya kita duduknya seperti ini, tegak. Ini akan membuat kerja otot kita akan ringan. Kerja otot kita tidak terlalu berat sehingga kita akan tidak mudah pegel gitu ya. Apalagi ini yang lumbar supportnya bisa di-adjust ya Mas ya. Bisa ke atas ke bawah, tergantung tinggi orang kan beda-beda ya. Benar. Nah, kalau misalkan tingginya tidak terlalu tinggi mungkin bisa turunkan. Kalau tingginya lebih dari 165 mungkin bisa dinaikkan. Harus 90 atau? Ya, kalau armrest atau tangan ini 90 gini ya akan mensupport sehingga nggak gampang pegel ya. Jadi kita bisa lebih lama, tidak gampang capek gitu ya. Jadi produktivitas kita bisa lebih panjang. Nah, ini juga bisa di-adjust ya, artinya ketinggian orang beda-beda nanti bisa menyesuaikan. Untuk relax tuh sebenarnya ada saran posisi duduk juga nggak sih Pak? Apakah sebenarnya gini atau gimana tuh Pak bolehnya? Ya, boleh posisi duduk seperti ini dengan catatan tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti yang mensupport kita duduk adalah tulang ekor kita nih. Tulang ekor. Ya, jadi kalau tulang ekor kita yang mensupport itu akan gampang pegel. Tapi untuk istirahat, misalkan dia 1 jam 2 jam masih oke lah ya. Kadang main game Pak gitu Pak. Yang penting jangan lama-lama Pak ya. Tetap balik ke posisi duduk yang sebenarnya. Yang ergonomis ya. Ergonomis kayak gini ya. Gini ya. Kalau nyantai bentar boleh lah. Posisi yang tidak tepat itu akan terakumulasi dari bekerja setiap hari bertahun-tahun, terakumulasi lama-lama ternyata kok tahu-tahu saya didiagnosa saraf terjepit. Ternyata gara-garanya masalahnya sepele karena salah posisi duduk.
Oke. Itu kan sepele, tapi Ya, ya, dampaknya ya. bisa sangat serius. Oke, kayak gitu guys. Jadi ingat baik-baik ya, jaga posisi duduk kalian. Jangan lupa pakai kursi ergonomis juga, biar mendukung lumbar support. Oke, Ya. thank you guys. Bye bye.